Aduh, gimana ini? Kok lama-lama bisnis yang aku jalanin nggak berkembang ya? Gara-gara apa ya? Gak bisa kayak gini terus nih. Kalau terus-terusan begini, industri aku bisa bangkrut. Apa coba cari di internet kali ya? Setiap hari, Indonesia menambang jutaan ton bahan tambang, tapi seberapa bijak kita mengolahnya? Pengolahan bahan tambang adalah proses memisahkan mineral berharga dari pengotor. Tanpa proses ini, emas tetap tersembunyi di dalam lumpur dan nikel tidak akan pernah menjadi baterai. Aku harus cari ahli kimia atau apapun itulah yang bisa bantu industri emas dan nikel aku. Permisi, Bro. Saya mau konsultasi nih terkait industri nikel sama emas saya. Oh, kenapa tuh? Jadi gini. Oh, gitu ya? Oh, itu mah berarti kalau bisa kayak gitu mah ya Pak ya, kita harus melakukan investasi tambang dulu Pak, biar produk Bapak itu menjadi produk yang jadi. Iya, dengan investasi menggunakan menciptakan kebijakan yang bisa bagi Indonesia dan juga menciptakan kesuksesan jangka panjang bagi aspek ekonomi. Bener-bener. Tapi sebelum itu, Bapak tahu nggak apa, kapan, siapa, di mana, dan mengapa itu bisa terjadi? Iya, benar. Nah, kalau gitu, yuk simak penjelasan setelah ini untuk tahu 5W+1H dari hilirisasi industri tambang emas dan nikel di Indonesia. Apa itu industri tambang dan emas bagi Indonesia? Jadi, industri tambang emas dari Indonesia merupakan komoditas unggulan Indonesia yang memiliki nilai ekspor besar dan berkontribusi terhadap peningkatan devisa negara. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena masih terbatasnya proses hilirisasi, sehingga diperlukan ekspor yang masih didominasi oleh bahan mentah. Melalui hilirisasi, biji mentah dapat diolah menjadi produk bernilai tambah seperti ferronikel, nikel sulfat, komponen elektronik, dan emas batangan. Lalu, di mana sih proses kimia hilirisasi dilakukan? Hilirisasi dilakukan di dalam negeri, terutama di kawasan industri dan smelter. Di tempat inilah berbagai proses kimia terjadi, seperti pemanggangan biji untuk menghilangkan kadar air dan pengotor, peleburan untuk memisahkan logam dari mineralnya, serta proses elektrolisis untuk menghasilkan logam dengan tingkat kemurnian tinggi. Smelter menjadi pusat transformasi kimia dari bahan mentah menjadi produk industri. Nah, sekarang bagaimana sih proses kimia dari bahan mentah ke bahan jadi untuk nikel dan emas? Nah, proses kimia dimulai dari penghancuran biji nikel dan emas, kemudian dilanjutkan dengan pemanggangan atau pelindian untuk memisahkan logam dari mineral pengikatnya. Nah, untuk nikel, proses reduksi menghasilkan logam nikel yang kemudian dapat diolah menjadi senyawa seperti NiSO4. Nah, sedangkan pada emas, proses sianidasi digunakan untuk melarutkan emas dari batuan. Lalu dilakukan pengendapan dan pemurnian hingga diperolehlah emas murni.